Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1? Tetap sehat kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita belajar dari rumah untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 Sekolah Dasar. Tetap semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita sudah masuk di pelajaran kedua, yaitu tentang Aku Cinta Al-Quran. Namun, sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta diberi kemudahan dalam belajar. Baiklah anak-anak, sebelum masuk pada materi kedua, Bu Guru akan menjelaskan apa itu Al-Quran. Al-Quran diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup agar manusia selamat dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran terdapat bermacam-macam surat. Surat Al-Fatihah lah yang menjadi surat pembuka di dalam Al-Quran. Setiap muslim wajib mempelajari Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, hendaknya diawali dengan membaca basmalah. Apa itu basmalah? Basmalah selalu kita ucapkan sebelum kita melakukan suatu pekerjaan yang baik. Adapun bunyi lafadz basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat basmalah terletak di awal atau ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Mengawali sesuatu yang baik dengan basmalah, insya Allah pekerjaan kita bernilai ibadah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus membiasakan membaca basmalah setiap saat. Di dalam surat Al-Fatihah, ada juga yang disebut dengan hamdalah. Hamdalah adalah bacaan yang selalu kita ucapkan sesudah kita melakukan suatu pekerjaan yang baik ataupun setelah kita mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bunyi lafadz hamdalah sebagai berikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Kalimat hamdalah terletak pada ayat kedua di dalam surat Al-Fatihah. Mengakhiri sesuatu yang baik dengan hamdalah, insya Allah pekerjaan kita menjadi berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus membiasakan membaca hamdalah setiap selesai melakukan pekerjaan, seperti sesudah makan, sesudah belajar, mendapat rizki dari Allah, dan lain sebagainya. Sekarang, Bu Guru akan menjelaskan tentang surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan, yang terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama di dalam Al-Quran. Diturunkan di kota Mekah. Maka dari itu disebut dengan surat Makkiyah. Surat Al-Fatihah mempunyai banyak sebutan, di antaranya Ummul Quran, artinya induknya Al-Quran. Ummul Kitab, artinya induknya Al-Quran. As-Sab'ul Masani, artinya 7 ayat yang berulang-ulang. Surat Al-Fatihah harus dibaca di dalam sholat, karena membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun di dalam sholat. Jika kita tidak hafal,
atau tidak membacanya, maka sholat kita tidak sah. Oleh karena itu, kita wajib menghafalkannya. Nah, sekarang kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama agar kita hafal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah tadi kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang pesan di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala merajai alam semesta, baik di bumi, langit, dunia, ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kamu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib bersyukur dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contohnya seperti dengan melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat fardu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi petunjuk kepada orang-orang soleh. Karena Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dimurkai. Contoh yang lain, kita sebagai seorang muslim ketika memohon pertolongan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh berikutnya seperti kita harus berkasih sayang kepada sesama makhluk hidup, baik kepada sesama manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Dan kita tidak boleh berlaku buruk kepada sesama dan lingkungan. Nah, ketika kita menjadi anak soleh-solehah, maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, dan sesama. Demikianlah materi yang hari ini Bu Guru berikan. Semoga bermanfaat ya. Sekian pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Bu Guru sudah menyiapkan tugas untuk kalian kerjakan. Silakan tulis jawaban di buku tulis PAI kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.